Oke, lanjut. Kali ini aku akan cerita pengalaman aku waktu lagi tur ya, bareng teman-teman kerja tur ke Puncak Bogor ya. Jadi kita udah punya rencana buat ke Puncak. Itu banyak banget kejadian yang mistis-mistis banget yang kita alamin, dan itu pun dialamin oleh teman-teman aku semua. Nggak cuma aku juga. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi bertempatan pada malam minggu kita berangkat ke Bogor. Itu kurang lebih sekitaran 14 orang, 2 mobil. Kita berangkat malam dari tempat tanggal kita itu di kota Tangerang. Terus kita berangkat ke Bogor, ke Puncak. Itu sampai dari Puncak itu jam 1, karena perjalanannya lumayan macet dan banyak operasi juga ya, lagi banyak razia. Nah jadi kita bareng berangkat itu satu mobil. Kita bertujuh berangkat satu mobil. Yang nyetir teman aku. Nah kalau di perjalanan untuk awal berangkat sih aman-aman aja. Terus di pertengahan perjalanan teman aku nggak kuat nyetir karena dia ngantuk banget. Akhirnya gantian sama aku. Akhirnya aku lanjut nyetir, dan itu nyampe di Puncak itu jam 1. Nah setelah nyampe di Puncak di villa itu jam 1, nah kita istirahat sebentar, makan ya, bersih-bersih. Nah habis itu teman-teman aku sebagian ada yang bawa minum-minuman lah, seperti itu halnya. Jujur saya nggak pernah minum minuman kayak gitu. Jadi teman-teman aku sebagian ada yang bawa, karena di Puncak kan tahu sendiri kondisinya, suhunya dingin gitu kan. Teman-teman sebagian ada yang bawa minuman seperti itu. Kalau nggak salah sih anggur merah. Nah itu dibawa ke kolam renang. Di villa itu kan ada kolam renangnya. Nah teman-teman jadi emang udah punya rencana mau ngejeburin teman-teman itu ke kolam renang. Tapi anehnya waktu pas jam 1 kita di villa kolam renang itu, sambil kita mainan, sambil itu sebagian teman di situ udah disambut dengan sebuah anak kecil yang bermain di ayunan ya. Di ayunan itu gerak-gerak terus, tapi sebagian teman ada yang lihat, sebagian ada yang nggak ngeliat gitu. Nah sebagian teman seperti itu. Jadi teman aku udah ada yang datang duluan, udah ada yang di kolam renang tuh sambil mainan air, dan dia ngeliat tuh anak kecil lagi mainan ayunan kayak gitu. Terus ada yang lagi lari-larian kayak gitu. Nah itu teman aku ngeliat ya, itu yang namanya Rafa. Itu teman aku udah ngeliat kayak gitu. Terus habis itu dia manggil teman-teman aku yang lain yang ada di villa suruh turun. Nah di situ kita sampai jam 3 kita baru selesai. Habis itu kita pulang ke villa, mandi masing-masing, kita ke villa. Nah waktu istirahat malam itu banyak banget hal-hal yang ibarat di luar nalar gitu. Ibarat ada nih, jadi teman kita udah tidur, tapi ada yang manggil itu teman kita gitu loh. Dia menyerupai wujud teman kita, padahal teman kita itu masih tidur gitu. Nah teman aku ibarat ke kamar mandi tuh, dikirain yang di kamar mandi itu teman aku. Nah jadi dia itu mandi bareng teman aku, tapi ternyata itu bukan teman aku. Dikiranya dia yang ada di kamar mandi itu teman aku gitu. Nah dia masuk tuh ke kamar mandi bareng gitu, mandinya laki sama laki, karena kan biar cepet ya, kamar mandinya cuman satu gantian. Nah alhasil teman aku tuh yang mandi bareng itu ternyata bukan teman aku. Teman aku itu masih tidur gitu. Ternyata yang di kamar mandi itu ya hal begituan lah, bukan teman aku gitu. Alhasil ketika dia selesai mandi, dia cerita, loh si teman kamu udah tidur katanya, bilang sama aku kayak gitu. Aku bilang iya udah tidur. Lah terus yang mandi sama aku tadi siapa? Kan di situ aku kaget tuh, emang lu mandi sama siapa? Jadi teman aku yang tidur tadi itu namanya Vero. Nah Vero itu udah tidur. Jadi teman aku tadi dikira mandi di situ. Nah si Vero sama si Rafa tadi itu mandi bareng di situ. Nah dikira si Rafa tadi itu si Vero yang mandi, ternyata bukan si Vero. Disitulah seada-adanya pada bangun semuanya. Pokoknya gila sih, pada bangun semuanya, nggak ada yang bisa tidur di situ. Dan hawanya dingin banget. Padahal ada orang juga ya, di sebelah villa juga ada orang. Cuman herannya di situ kayak sepi banget, gak ada orang sama sekali. Nah hasil kita nggak bisa tidur, kita tidur itu siang. Nah habis itu kita cuma nginep di villa itu cuman
satu malam ya, kita nginep satu malam. Nah habis itu singkat cerita, eh, temen aku atau leader itu, atasan kerja aku itu ditelepon sama adiknya yang di rumah bahwa orang tuanya lagi masuk rumah sakit. Alhasil tim pertama yang mobil satunya itu pulang duluan. Yang tim awal itu cewek, kebanyakan cewek ya, yang cewek pada pulang. Terus yang ikut mobil aku itu yang cewek ada 3, yang cewek ada 3 ya, yang cewek ada 3 itu pulang bareng aku, yang nyetir aku. Nah itu kejadian pas lagi di Cianjur, kalau nggak salah di Jalan Jonggol. Itu sepi banget, jam malam pokoknya, di tengah malam kita pulang. Itu malam-malam ya, sepi banget di situ. Jadi kampungnya itu cuma ngeblok gitu loh. Di sebelah sini kampung, di sananya kosong, terus kampung lagi gitu. Nah di situ ada temen aku yang namanya Vidya. Nah Vidya itu cewek. Nah tiba-tiba di situ pas tempat di jalan sepi itu tadi, si Vidya itu raut wajahnya berubah jadi merah, terus matanya tuh pandangannya tajam banget gitu. Nah di situ dia cuma diem aja, terus diajak ngobrol tuh nggak mau ngenyaut kayak gitu. Terus teman-teman aku pada bilang kesurupan katanya, cuman aku fokus aja nyetir, takutnya kan kekecoh gitu. Nah waktu lagi jalan, jadi itu cuman setapak doang ya, jadi cuman cukup satu mobil. Akhirnya aku lewat situ, kita kan ngikutin maps ya. Nah ngikutin maps, kita jalan satu tapak satu mobil doang itu. Habis itu teman aku yang namanya Amel itu bilang, teriak bahwa di depan itu ada kakek-kakek sedang lewat di jalan gitu. Sedangkan kami orang itu nggak ngeliat kalau emang itu ada orang yang lagi jalan gitu. Nah, kata teman aku si cewek si Amel tadi, itu katanya si dia itu dia lagi nyebrang tuh kakek-kakek tadi, terus ketabrak sama mobil kita. Sedangkan mata aku aja nggak ngeliat kalau di situ ada orang gitu. Nah jadi sepanjang jalan itu udah gegaduh ya, jadi semuanya udah heboh. Pas ada kakek lewat tadi, di situ hawanya yang di dalam tuh dingin banget. Dan temen aku yang video tadi masih sama kondisinya, dia cuman diem aja kayak gitu. Habis itu semakin jauh, jadi kita ngelewatin kayak kuburan gitu. Itu sepi banget, nggak ada orang sama sekali. Dan di situ bensin mobil kita itu tinggal kurang lebih udah hampir habis. Kita nyari pom tapi nggak ketemu pom di situ. Nah temen aku ada nih satu yang Amel tadi itu ngerasa bilang, kok kita lewatnya jalan sini terus ya, kok nggak pernah pindah-pindah jalannya kayak gini terus ya. Cuman aku ngerasanya jalan itu bener gitu karena kita ngikutin maps. Tapi temen aku tadi ngerasanya kita masih muter-muter aja di situ. Nah hasil aku bilang sama teman, udah kita sholawat aja, udah kita istighfar aja yang banyak. Aku gitu sama teman-teman. Akhirnya teman-teman pada salawat. Terus kita keluarlah di sebelum tol itu ada tuh. Jadi sebelum tol itu kita udah ngelewatin jalan sepi-sepi tadi. Nah singkat cerita kita udah masuk tol tuh. Nah di situ kan aku tetap yang nyetir ya, nggak gantian gitu. Jadi dari Cianjur ataupun Puncak sampai ke Tangerang lagi itu nggak gantian, jadi aku nyetir gitu. Nah aku nyetir di situ pas sampai di tol itu kita malam, karena kita pulangnya jam 12 siang ya. Nah itu pas sampai di tol itu malam. Nah di situ yang herannya teman aku pada ketidur semua, nggak ada yang bangun. Aku bangunin nggak ada yang bisa dibangunin, tidur semua seadanya. Cuman aku doang yang masih nyetir gitu. Itu pun mata aku udah ini ya, udah kayak lemes gitu, kayak bikin merem gitu. Teman aku tuh dibangunin gak ada yang bisa, itu tidur semuanya. Alhasil itu kan di jalan pas di tol itu pas malam itu kebanyakan mobil kontainer tuh yang gede-gede itu. Nah itu kita lewatin mobil-mobil itu. Untungnya pas lagi itu ya, pas di pertigaan antara di tol itu kan ada tuh arah ke Jakarta sama ke Soekarno Hatta tuh ke bandara. Nah kita itu aturan belok ke kiri, tapi kita lurus disitulah. Mata aku udah nggak kuat banget, udah kayak ngantuk gitu. Temen aku udah tidur semuanya, nggak ada yang bisa dibangunin di situ. Udah mataku udah kadang merem kayak gitu.
setir itu udah nggak konsisten lagi. Nah akhirnya ada mobil belakang tuh, bersyukurnya ada mobil belakang yang klakson aku gitu. Aku langsung denger di situ, langsung kaget tuh, langsung fokus lagi nyetir. Di situ rasanya kayak mau tertidur. Itu udah, mobil aku tuh yang aku bawa itu udah mepet banget sama trotoar perbatasan antara jalur kanan dan jalur kiri. Itu udah, itu kalau ibarat itu nggak ada yang klakson mungkin wassalam ya waktu itu ya, kita udah nabrak trotoar tuh. Padahal aku nggak ada rasa ngantuk sama sekali gitu, cuman matanya itu kayak pengen merem gitu. Alhasil masih bersyukur banget diberikan keselamatan. Alhasil kita pulang dan nyampe lah di rumah. Ketika nyampe di rumah dan aku tanya besok sama teman-teman aku, sama si Widya tadi tuh, Widya itu belum sadar masih kayak gitu sampai besok gitu kayak gitu. Ternyata yang dari penunggu dari villa itu, anak kecil itu ngikut pulang. Nah hasil di situ pingin pulang, dipulangin lagi tuh anak yang tadi. Jadi teman aku ada yang namanya Abdul, dia bisa lah hal-hal yang begituan. Jadi memang kesurupan di situ. Nah kebetulan yang ada di dealer aku juga, karena aku kerja dulu di dealer yang serombongan ke Cianjur itu tadi tuh, dari rombongan dealer. Nah di dealer itu ada yang namanya, di dealer itu di situ ada si merah itu ya genderuwo gitulah. Jadi di situ kesurupan juga tuh. Disitulah baru ketemu di tempatnya, di situ di tempat dealer itu ada raja jinnya di situ. Nah di situ kalau ibarat kita bahasanya kotor di situ pasti langsung kesurupan. Kalau kitanya enggak rajin orangnya, suka buang sampah sembarangan, di situ pasti langsung ditegur, langsung kesurupan, langsung tahu. Apalagi kalau malam ya, pasti sering banget tuh anak-anak ngeliat anak kecil lagi duduk di tangga kayak gitu, sering banget. Pokoknya perjuangan waktu kita dari puncak pulang itu banyak banget rintangan yang kita hadapin. Alhamdulillahnya kita masih selamat semuanya karena berkat yang maha kuasa. Jadi pesan saya, mau kemanapun kita jalan, mau kemanapun kita pergi, jangan lupa berdoa, karena itu adalah keselamatan kita gitu ya. Buat teman-teman ibarat yang pernah sama, komen aja di bawah, next kita bakal cerita yang lebih lagi.